Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Beberapa hari sebelumnya official staff One Piece memposting satu gambar yang penuh misteri. Postingan itu hanya tertulis 28 Maret 1/6 apa yang dimaksud dengan rahasia. Nah, dari situlah timbul pertanyaan gambar apakah yang dimaksud dari postingan tersebut. Menurut kami, gambar tersebut memiliki arti dari lanjutan chapter 1043. Lalu apakah arti dalam gambar tersebut? Berikut penjelasannya. Namun sebelum melanjutkan video ini, kami memperingatkan kalian bahwa video ini berisi dengan teori dan prediksi saja. Jadi untuk kalian yang tidak suka dengan pembahasan yang seperti ini, kalian bisa close saja dan lanjutkan kehidupan kalian. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar informasi anime dari kami. Dan berikut prediksi One Piece chapter 1044 versi Efek Anime. Jelas sekali saat mengetahui gambar tersebut, kami merasa bingung dengan apa maksud gambar tersebut. Dikarenakan yang ada pada gambar itu hanyalah sebuah buku diary yang di atasnya ada amplop yang berisi foto dokumen bertuliskan confidential atau rahasia. Kemudian di samping itu ada tulisan March 28 dengan tertutupi oleh kaca pembesar sehingga memusatkan pada karakter CH28. Lalu di sebelah ada satu buah pensil dengan memiliki dua warna yaitu hitam dan putih. Dan di sisi bawah ada dua buah dadu yang sangat mencurigakan. Dikarenakan dadu yang lebih atas bergambarkan 10 angka dengan dua buah angka tidak dicoret. Sedangkan dadu di sisi bawah ada gambar sesuatu yang aneh yang tidak mungkin ada pada sebuah dadu. Selanjutnya pada samping kiri ada 5 penggaris dengan 2 lubang ada pada 2 garis. Dan satu lagi ada roll film di atasnya. Lalu apakah maksud dari semua itu? Kita bedah satu-satu. Poin pertama kita mulai dari objek yang paling besar dahulu, yaitu amplop yang berisi foto tentang satu hal yang sangat dirahasiakan. Mendengar kata rahasia pastinya merujuk pada chapter 1037, yang mana Gorosei sedang berbincang tentang buah iblis yang sangat dirahasiakan. Kenapa dirahasiakan seperti itu? Alasannya karena buah iblis tersebut sangatlah melegenda, sampai-sampai pemerintah menghapus nama buah tersebut dari catatan dunia. Sehingga nama buah itu sekarang diganti dengan nama lain. Lalu baru-baru ini pada chapter 1043, buah yang dimaksud tersebut digadang-gadang adalah buah iblis Gomu Gomu no Mi milik Luffy. Dikarenakan pada panel terakhir, tiba-tiba saja sebagian kepalanya tiba-tiba meleleh. Yang kemudian didukung dengan kata-kata bahwa Joy Boy telah kembali. Kemungkinan hal inilah rahasia yang dikatakan oleh Gorosei tersebut. Karena secara keseluruhan, Joy Boy terhubung dengan abad kekosongan dan lain-lain. Poin kedua kita ulas tulisan March 28 dengan kata CH28 di zoom memakai kaca pembesar. Jika dilihat dari situ, maka yang menjadi poin pentingnya ialah CH28, di mana bisa kita ketahui mungkin yang dimaksud adalah chapter 28. Di sini kami memiliki dua spekulasi yang berbeda. Pertama, kita ambil cerita dari chapter 28, di mana chapter itu bertajuk Malam Bulan Sabit, yang menceritakan tujuan sebenarnya dari Kapten Kuro yang ingin mengambil alih rumah besar ini dari Kaya. Namun di sisi lain, Luffy dan lainnya juga mempersiapkan sesuatu yang besar pada malam menjelang fajar itu. Tak lain yang mereka rencanakan adalah mengolesi salah satu jalan masuk ke desa dengan sebuah minyak. Dengan begitu, kawanan bajak laut Kuro yang akan datang akan terhenti di tempat tersebut. Nah, dari situlah kami berpikir bahwa ada sedikit kaitannya dengan perubahan dari Luffy yang meleleh. Hal ini dikarenakan kenapa hanya tulisan CH28 yang disorot, kenapa bukan yang lain saja? Nah, alasannya dikarenakan di chapter 28, Luffy dan lainnya membuat suatu rencana dengan sebuah minyak. Kesimpulannya, kami berpendapat bahwa Oda sedikit memberi clue kalau kemungkinan besar awakening buah Gomu Gomu adalah sebuah minyak. Selain dari ini, ada hal yang menarik yang kita lihat dalam pertarungan antara Luffy melawan Django, di mana waktu itu kita bisa melihat kekuatan dari Luffy bertambah berkali-kali lipat setelah dihipnotis olehnya. Sehingga bisa dikatakan pada saat itu Luffy tidak sadar sepenuhnya, dan hal ini sama seperti Luffy yang tak sadarkan diri dengan bagian kepalanya meleleh. Dan hal itu terindikasi kembalinya Joy Boy. Lalu masuk pada spekulasi yang kedua, di mana bulan sabit memiliki arti bulan sabit menandakan dimulainya fase baru bulan dan dimulainya siklus bulan dari awal lagi, atau bisa dikatakan dengan perubahan ke bentuk awal.
Jika kita melihat ini maka bisa diketahui, maka kekuatan karet dari Luffy kembali ke bentuk awal, yang artinya awal terbentuknya sebuah karet, yang tak lain bentuk awalnya adalah getah karet. Bukti ini juga ada kaitannya dengan cover page pada chapter 1039. Nah, hal ini juga mirip dengan perubahan bentuk dari Tamagon anak buah dari Big Mom, yang mana setelah mati tertebas dia bisa berevolusi ke bentuk selanjutnya dan kembali ke awal. Yang mana jika dikaitkan dengan Luffy yang sekarang, mungkin itulah jawabannya mengapa Luffy bisa meleleh seperti itu. Ketiga, kita mulai artikan dulu dari pensil tersebut, yang mana pensil itu digunakan untuk menulis kata-kata di atas itu. Sehingga kami berpikir bahwa jika benar-benar Luffy bisa berevolusi ke bentuk pertama, maka kemungkinan warnanya akan merah dan hitam, karena pada pensil itu ada tulisan colored pencil. Entah benar atau tidaknya poin ketiga ini, jika kalian tahu maksud lainnya, kalian sertakan teori kalian di kolom komentar di bawah. Lanjut pada poin keempat. Terlihat di bawah pensil ada dua buah dadu, satu memiliki angka 10 dan satunya tidak diketahui gambar apa itu. Menurut kami, pada dadu tersebut angkanya bukan 10 tapi 2. Mengingat 8 angka tersebut dicoret, sehingga kita menyimpulkan hanya 2 angka saja dalam dadu tersebut. Nah, di sini 2 angka tersebut kita gabungkan saja dengan gambar spade atau scope dalam dadu itu. Dalam kartu remi sendiri, spade atau scope menggambarkan daun dari pohon kehidupan. Spade mewakili musim gugur dan musim semi, kekuatan kegelapan yang ada dalam diri manusia. Jadi jika digabungkan dengan angka 2, maka yang terjadi adalah 2 kehidupan. Terus jika kita kaitkan dengan panel terakhir 1043, maka yang dimaksud adalah Luffy dan Joy Boy. Dikarenakan mereka berdua memiliki kehidupan yang berbeda namun memiliki suatu tekad yang sama. Maka dari itu Zunisha bisa berpikir teman lamanya telah kembali setelah 800 tahun yang lalu. Sebagai tambahan saja, jika kita gabung poin keempat dengan dadu angka 10 ditambah dengan tulisan CH28, maka menghasilkan angka 1028. Dimana jika kalian masih ingat dengan cover page pada chapter tersebut, maka kalian baru menyadari bahwa yang ditampilkan di sana sama seperti wujud Luffy pada chapter 1043. Dan di situ warna dari rambut Luffy adalah merah kekuning-kuningan. Jadi setidaknya poin 2, 3, dan 4 masih berhubungan. Berikutnya kita masuk pada poin kelima. Pada poin ini kalian pasti sudah bisa menerka apalah maksud dari 5 penggaris. Di mana dengan melihat saja lubang dari 2 penggaris dan jumlah dari penggaris tersebut maka yang terbayang adalah Gear 5. Karena sudah diketahui kemampuan Gear 1-4 yang sudah maksimal belum bisa mengalahkan kekuatan dari Kaido, sehingga sudah pasti banyak yang berpikir jika Gear kelima Luffy adalah awakening-nya tersebut. Jadinya untuk poin kelima sudah jelas arahnya kemana. Lalu pada poin ke-6 yaitu terakhir, ialah pembahasan tentang roll film yang berada di dekat penggaris tersebut. Di sini kita sudah tahu bahwa roll film tersebut bermanfaat sebagai tempat memproses film dalam zaman dahulu. Lalu jika kita menghubungkan dengan cerita One Piece, mungkin ini berkaitan dengan abad kekosongan tentunya juga Joy Boy. Setelah munculnya banyak teori awakening Gomu-Gomu yaitu getah karet dan resin, disinilah ada orang yang berpendapat jika setelah itu Luffy akan terlempar ke zaman abad kekosongan dengan kemampuan karetnya. Persis sama seperti pada gambar ini. Namun menurut kami, jika ceritanya begitu akan sangat aneh dan terlihat sangat ekstrim. Tapi juga tidak menutup kemungkinan ceritanya akan seperti itu, lantaran ada buah iblis yang bisa berpindah ke masa depan. Sehingga untuk poin terakhir ini kami hanya bisa berpendapat bahwa roll film tersebut menandai bahwa sebentar lagi akan ada sedikit cerita tentang sejarah dari abad kekosongan. Dan yang menceritakan kisah pada masa 800 tahun yang lalu ialah Zunisha, lantaran hanya dia saja yang berasal dari 800 tahun yang lalu. Hanya itu saja penjelasan yang kami bedah dari gambar-gambar tersebut. Setelah menyimpulkan semuanya dari gambar tersebut, sangat berkaitan dengan kemampuan baru dari Luffy. Sehingga kita bisa berpendapat bahwa kemampuan dari buah iblis Gomu-Gomu no Mi sangatlah spesial karena World Government menjaga buah itu secara berhati-hati. Hingga mereka merahasiakannya agar tidak ada yang mengincar buah tersebut. Karena memang kemampuan buah iblis Gomu-Gomu no Mi sangat spesial. Bahkan dikatakan nantinya akan ada seseorang yang bisa menghancurkan Red Line dengan kekuatannya. Sehingga dia bisa menepati janjinya kepada ras manusia ikan. Kemudian jika menghubungkan dengan kemampuan dari buah iblis Gomu-Gomu, maka jawabannya sudah sangat tepat, dikarenakan nantinya tidak menutup kemungkinan Luffy bisa membuat sesuatu seperti senjata dengan buah iblisnya.
Selain itu juga, Luffy digadang-gadang akan mempunyai 3 senjata kuno yaitu Poseidon, Pluton, dan Uranus untuk bisa menghancurkan dinding besar Red Line. Jika benar begitu, maka janjinya kepada ras manusia ikan akan tercapai, yakni agar tidak ada diskriminasi antar makhluk hidup. Sampai di situ saja yang bisa kami simpulkan untuk gambar tersebut. Nah, jika pendapat dan prediksi kami meleset sangat jauh, atau mungkin tidak masuk dan terlihat seperti cocok logis saja, kalian bisa koreksi di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.